Kalau begitu kita ke saham pilihan terlebih dahulu yang sudah kami rangkum dari Mas Erwin dalam grafis berikut ini. Data selengkapnya dapat Anda saksikan pemirsa. Di antaranya adalah yang direkomendasikan ada BSDE pemirsa. Kemudian dengan target price 1.300, stop loss di 900. PANI target price di 6.000, stop loss di 4.200. Temas target price di 200 hingga 220. Stop loss di 130 hingga 140. Medco di target price 1.600 dan stop loss di 1.000. Ini range-nya lumayan lebar begitu Mas Erwin. Kenapa? Memang lebih menarik saat ini untuk mencermati saham lebih ke agak-agak medium term atau bagaimana? Mas Erwin, masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke pemirsa, sambil kami membenahi jalur teknis. Mbak Priska, sinyalnya Oh iya, udah bisa jelas, ya? boleh diulang? Silakan, kita mulai dari BSDE terlebih dahulu. Oke, tampaknya masih ada kendala teknis. Pemirsa, kami sampaikan untuk pembukaan perdagangan terlebih dahulu waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit di mana IHSG menguat 0,11% pada posisi 7.263, naik sekitar 7 poin pemirsa pada pagi hari ini. Kemudian untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis 0,01% di 15.624. Dan untuk deretan saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers pemirsa ya untuk pagi hari ini berdasarkan turnover atau nilai transaksi, ada saham-saham seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Kalau dari pantauan RTI ada TPIA yang masih menguat 4,55%, ada Cuan naik 3,61%. Sementara saham-saham yang menjadi losers ada BBCA turun 0,26%, BBRI 0,44% di 5675, Astra juga kembali turun 0,98% di 5.075. Kemudian saham Goto rebound 1,18%. Brand juga masih menguat 0,9%. Banking rata-rata sedang berada di teritori negatif untuk pembukaan pagi hari ini. Oke, Mas Erwin, sudah bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, kita mungkin akan jeda terlebih dahulu pemirsa ya. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz. Masih bersama dengan Mas Erwin Fitrianudin, Head of Equity Research dari Berduit. Dan sudah kami hadirkan tadi pemirsa ya tampilan di grafis mengenai rekomendasi saham pilihannya. Di antaranya ada BSDE, PANI, Temas, dan Medco. Semuanya direkomendasikan buy. Tapi range-nya ini agak-agak lebar seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya begitu ya. Apakah memang saat ini sangat menarik untuk mencermati emiten-emiten dengan medium term, Mas Erwin? Ya, kita melihat untuk jangka menengah ini cukup menarik ya untuk beberapa emiten yang kita rekomendasikan ya. Terlebih kalau memang story-nya ini memang terbukti ya dan tesis kita ini berjalan dengan baik. Ini angka yang kita tetapkan ya, kalau sehingga kita tetapkan ini sangat mungkin untuk bisa tercapai. Oke, kita ke BSDE. Target price dari 1.300 dan stop loss 900. Menarik apa BSDE? Ya, balik lagi kalau untuk BSDE, dia diuntungkan dari adanya insentif PPN BTP ya, karena dari sisi portfolio pricing untuk BSDE ini masih cukup masuk ya, dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan tahun ini, marketing sales yang ditetapkan oleh manajemen 8,8 triliun, kami yakini ini bisa tembus ya, lebih dari 8,8 triliun, karena saya dapat data dari lapangan sendiri untuk penjualan beberapa klaster yang dimiliki oleh BSDE, ini sebenarnya udah lunas di kuartal 3 2023 lalu. Dan seharusnya ini menjadi backlog buat BSDE, sehingga pengakuannya ini jauh lebih baik di tahun 2024 maupun 2025 nanti. Kemudian ada pembangunan BSDE tahap 3 ya, ini menjadi growth driver untuk 10 tahun ke depan karena setiap fase pembangunan BSDE ini sendiri berjalan kurang lebih sekitar 10 tahun, Mbak. Oke, itu dia untuk BSDE begitu ya. Pagi hari ini BSDE mengalami penguatan di 1035, ini kita mulai masuk saja atau bagaimana? Kalau untuk saat ini masih bisa diakumulasi ya, jadi kita bisa melaksanakan cicil beli untuk BSDE ini sendiri ya. Dengan range sampai ke 900-an itu masih kita bisa beli ya. Itu bahkan jauh lebih menarik kalau kita dapat di 900 sebenarnya. Oke, itu dia untuk BSDE pemirsa yang kalau saya lihat ya kinerjanya untuk 1 minggu terakhir memang ada pelemahan dan 1 bulan terakhir juga masih melemah 2,36%. Tetapi Anda melihat ada peluang penguatan
setelah melemah ya untuk BSDE dengan target terdekat di 1.300 dan stop loss di 900. Pani, apa yang menarik dari emiten Pani? Oke, kalau untuk Pani sendiri ini ada gabungan ya dari dua konglomerasi besar di Indonesia. Ini targetnya juga cukup agresif. Tahun lalu dia melaksanakan rate issue untuk penguatan permodalan dan ada inbrank tanah juga sekitar 850 hektar ya. Dan kebetulan saya juga tinggal di PIK saat ini, jadi melihat pengembangan di PIK 2 ini cukup masif ya Mbak Friska ya. Jadi dia punya 1.600 hektar dan itu ditargetkan untuk bisa mencetak marketing sales sekitar 5,5 triliun. Ini naik 158% dibandingkan marketing salesnya dia di 2023 ini. Dan kalau kita lihat Pani ini berhasil memberikan hiburan ya, Tencent maupun Aloha itu banyak banget kalau setiap hari minggu itu bikin macet, dan kita melihat ini berhasil membuat penjualan dari sisi properti komersialnya dia di PIK 2 ini udah mulai rata, dan ini menjadikan marketing sales di tahun 2024 ini kemungkinan bisa tercapai karena pembangunannya masih cukup agresif untuk saat ini. Ya, untuk penjualannya saja sudah mencapai 2,4 triliun rupiah dan Anda memberikan range yang cukup lebar untuk emiten Pani ini sendiri. Dari 42 untuk stop loss-nya Anda bilang target price bisa ke 6.000. Jadi kalau sekarang di 4640 boleh langsung buy atau lebih baik cicil beli? Untuk saat ini cicil beli saja ya, karena cicil beli saja ini ya? mulai ada penguatan untuk si Pani ini sendiri ya. Baik, mungkin kalau dia udah lewat di 4.700 ya mungkin baru kita bisa laksanakan buy secara dalam jumlah cukup besar. Kinerja sahamnya sebenarnya sangat signifikan ya, 6 bulan terakhir 173% kenaikannya. Kira-kira untuk Pani sendiri ini lebih menarik ditahan memang untuk medium ya? Iya, kita emang targetnya untuk medium ya, karena untuk pembangunannya sendiri kemungkinan nggak bisa terlaksana dalam waktu cepat ya. Tetapi yang udah terjadi saat ini bisa menjadi story bagi Pani ini sendiri untuk meningkatkan marketing sales-nya dia. Secara teknikal, pola apa yang sedang terbentuk oleh Pani? Kalau untuk pola mungkin saya kurang begitu paham ya Mbak ya, karena kita fokus di value investing. Tetapi kalau dari sisi indikator nih, ini ada potensi golden cross dari MA maupun dari sisi MACD. Oke, itu dia untuk Pani. Kita tinggalkan Pani, kita ke Temas TBK. Apa yang menarik dari Temas sehingga Anda merekomendasikan emiten sektor transportasi dan logistik yang satu ini? Oke, untuk logistik maupun perminyakan ya, yang kita rekomendasikan ini sebenarnya mengikuti ya tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini sendiri. Untuk saat ini karena Selat Al-Bab dan Mandab itu nggak bisa dilewati, ini kita harus mutar ke Selat Afrika jauhnya sekitar 4.000 mil, dan ini menjadi kesempatan bagi Temas untuk meningkatkan shipping price-nya dia sendiri. Dan kita lihat Temas ini punya FCF sekitar 12 triliun, dia juga low debt, kemudian profitabilitasnya cukup tinggi, dan dia royal ya, kepada investor untuk melaksanakan bagian dividen. Jadi tensi geopolitik ini menjadi katalis positif buat Temas. Baik, bukan cuma sentimen tensi geopolitik saja, tapi ada faktor fundamentalnya juga yang mengalami apresiasi begitu ya. Dan kita lihat Temas pagi hari ini naik 3,05% atau 5 poin di 169, dan kinerja dari saham ini juga sudah melambung cukup signifikan 1 bulan terakhir 7,64%. Oke, dan mungkin ini berkaitan juga ya soal konflik di Timur Tengah terhadap Medco, sehingga Anda merekomendasikan Medco target price-nya 1.600 dengan stop loss-nya di posisi 1.000 ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk Medco kekhawatirannya adalah perang yang terjadi Iran antara Pakistan ini sangat dekat dengan Selat Hormuz Mbak ya. Jadi kalau itu terkena, maka jalur logistik untuk pengiriman minyak dunia ini akan terganggu dan harga minyak akan melambung tinggi. Bisa dibilang ini spekulatif? Kita lihatnya tidak begitu spekulatif karena ini memang sudah terjadi di sana ya, di Selat Hormuz sudah ada tensi yang cukup tinggi, dan kalau dari si MNDC-nya sendiri udah mempersiapkan dari tahun 2022-2023 dia akuisisi 20% ya terhadap saham-saham di perminyakan di sana, dan ini bisa mendukung peningkatan produksinya MNDC ini sendiri. Dan ketika harga minyaknya nanti itu mengalami peningkatan, ASP MNDC pun juga ikut akan mengalami peningkatan. Oke, itu dia MEDC hari ini juga mengalami penguatan 0,42% di 1185, dan kalau berbicara harga minyak mentah juga cenderung sudah mulai menguat dari posisi 72 beberapa minggu yang lalu, sekarang sudah 74 untuk kategori WTI ya Mas Erwin. Oke, itu dia rekomendasi saham pilihan, analisis dan juga peluang-peluang pemirsa di pasar modal dan informasi yang sudah kami hadirkan. Terima kasih Mas Erwin, sayang sekali waktu kita terbatas dan semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda pemirsa. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.